Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat muslim muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikucurkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, semoga Allah memberikan ketabahan, Allah memberikan kekuatan, dan Allah memberikan pertolongan sehingga dapat terangkat segala penderitaan yang saudara-saudara kita alami di Gaza sana. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu yang terkait dengan ibadah keseharian kita. Itu kita sudah sangat akrab dengan istilah fikih, ilmu fikih. Memahami ilmu fikih memang butuh waktu, dulu zaman butuh waktu yang lama. Sementara aktivitas ibadah kita lakukan itu seperti sholat, wudhu, bab toharoh itu setiap hari kita lakukan, dan jika tidak dilakukan secara benar ada resiko tidak sah dan batal, tidak sah dan batal. Jadi ada resiko itu jika kita melakukan satu aktivitas yang terkait dengan dibolehkannya sholat, tapi aktivitas itu kita lakukan tidak sempurna atau tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum, yaitu aturan fikih itu. Fikih itu secara garis besar itu kita bagi menjadi 4 bagian besar. Nah, ini untuk memahaminya agar mudah dipahami itu kita bagi dalam 4 bagian besar. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah terkait dengan hubungan seorang hamba kepada Allah. Sebagai contoh, sholat, puasa, zakat, haji. Nanti ada subbab-subbabnya lagi tuh, bab sholat, bab wudunya, niat puasa, niat zakat, niat haji, dan lain sebagainya itu di subbabnya nanti. Yang kedua, fikih muamalah. Muamalah itu terkait hubungan hamba dengan hamba. Biasanya itu terkait dengan transaksi jual beli kah, atau gadai kah, atau terkait dengan hubungan pekerjaan. Nah, itu masuknya dalam bab muamalah. Yang ketiga itu munakahat. Munakahat hubungan antara keluarga, hukum-hukum keluarga, apa fikih-fikih di dalam keluarga seperti hukum nikah, tata cara nikah, syarat-syaratnya nikah, terus terkait nafkah suami kepada anak istri, kepada orang tuanya, hukum-hukum talak itu ada di munakahat tuh, hubungan keluarga. Yang keempat itu jinayah, terkait dengan tindakan-tindakan kriminal. Kalau seperti pencurian, zina, terus kekuasaan kodi seorang hakim itu bagaimana. Nah, itu ada aturan fikihnya itu. Sementara fikih itu secara apa sih sebenarnya ilmu fikih itu? Fikih secara bahasa adalah paham, artinya memahami sesuatu itu secara bahasa. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariah, amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sumber aslinya itu dari Al-Quran dan hadis. Sumber aslinya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian oleh para mujtahid, mereka berijtihad tuh. Ijtihad itu artinya mengurai dalil-dalil yang masih bias, dalil-dalil yang masih sama, dalil-dalil yang masih umum, yang butuh penafsiran dan butuh penelitian lebih detail. Itulah yang dilakukan oleh para mujtahid. Kemudian mereka berijtihad berdasarkan pengetahuannya, atau mereka pakar tuh. Rata-rata mujtahid itu ya hafal Quran, hafal ribuan hadis tuh. Nah, itu ketuang dalam yang kita kenal ada 4 mazhab tuh.
ulama-ulama yang populer itu disebut ada 4 mazhab, sehingga ada perbedaan, ada ikhtilaf pasti, ada perselisihan, perbedaan sedikit itu di antara para ulama-ulama, para mujtahid itu ketika berijtihad untuk menentukan satu hukum. 4 mazhab itu kita kenal dengan Imam Malik, terus mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya Imam Hanafi. Banyak mazhab yang lain, tapi yang populer nih 4 nih, yang banyak digunakan kaidah fikih yang banyak kita pakai tuh. Perbedaan ikhtilaf mereka itu tidak terhadap hal yang prinsip, tidak terkait dengan hukum-hukum yang sudah pasti. Semisal sholat subuh 2 rakaat, itu tidak ada yang berbeda terkait rakaatnya, tidak ada. Artinya misalnya si A bilang subuh harusnya 3 rakaat, itu tidak ada. Nah, itu yang prinsip itu tidak diperdebatkan. Hanya hal-hal biasa terkait dengan kesunahan-kesunahan, hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan pokok, tapi tidak yang prinsip ya, inti itu. Satu contoh dalam hukum wudhu itu ada yang Imam Asy-Syafi'i itu menerapkan bahwa wajibnya wudhu ada 6 hal. Kemudian Imam Malik malah 5, ada 5. Jadi hanya perbedaan di sana mana yang dikategorikan sebagai sesuatu yang masuk dalam syarat tertentu, sesuatu yang tidak, tapi tidak merubah prinsip. Dan kita tidak dalam kapasitas menjustifikasi siapa yang paling benar dalilnya. Kita ikutin aja. Kalau kita sepakat dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kita ikuti mazhab beliau dan seterusnya. Jadi jangan kita perselisihkan atau kita punya pendapat sendiri. Karena mereka semuanya pakar tuh di bidangnya. Jadi fikih secara pemahaman itu secara sederhana dia terbagi dalam 4 bagian besar. Nanti ada subbagian-bagiannya itu dalam misalnya fikih ibadah itu nanti ada turunan-turunannya, ada aturan-aturannya. Kenapa kita mesti belajar fikih itu kan? Karena itu yang kita pakai sehari-hari tuh, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita melakukan aktivitas ibadah ya di rukun-rukun sholat, wajib-wajibnya wudhu, itu pentingnya. Maka mempelajari fikih itu disepakati sebagai fardu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim dan muslimat itu untuk mengetahui, untuk mempelajari apa tata cara yang benar dalam berwudu, dalam sholat, dalam istinja misalnya, dalam mandi jinabat. Jadi karena kita bersentuhan dengan hal itu setiap hari, sehingga jadi fardu ain. Ada ilmu-ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah. Satu atau beberapa orang sudah menguasai, itu diwakili kewajiban kita oleh yang lain. Misalnya di satu kampung ada satu ahli tajwid, maka itu sudah mewakili semua. Ada satu ahli tafsir, mewakili semua. Tapi kalau ilmu fikih itu tidak bisa diwakili karena sifatnya fardu ain, kena khitab setiap mukallaf. Setiap orang yang sudah kena hukum itu wajib mempelajari itu. Minimal mengetahui apa yang akan kita lakukan nih. Kita ada bekal bahwa ibadah kita sudah benar secara syarat dan ketentuannya. Kalau soal diterima atau tidak diterima sholat kita, ya itu urusan Allah, itu kembali kepada Allah. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti syarat dan ketentuan. Jika syaratnya tidak terpenuhi, sederhana, bagaimana bisa diterima. Tapi kalau syaratnya sudah kita jalankan sebaik mungkin berdasarkan pengetahuan yang kita punya, maka sangat mungkin minimal sholat itu dikatakan sah dulu deh. Derajat sahnya aja kita nggak dapat, ya bagaimana bisa diterima. Itu yang paling sederhana seperti itu. Aktivitas ibadah itu jadi di dalam kitab-kitab fikih itu yang ada satu hadis di setiap kitab fikih itu selalu dikutip tuh.
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan dipahamkan soal agama. Sehingga seseorang yang mau belajar fikih itu secara langsung Allah menginginkan orang itu paham. Jadi memang Allah yang menggerakkan kita untuk paham. Ada makna hadis seperti itu. Nah, setiap kegiatan aktivitas ibadah, khususnya yang fikih ibadah itu ya, itu bab pertama pasti di dalam kitab-kitab fikih itu membahas soal toharoh. Toharoh itu kegiatan bersuci. Toharoh itu. Artinya satu perbuatan, satu aktivitas yang menjadikan sebab sehingga kita diperbolehkannya sholat. Jadi bersuci itu antara lain tadi wudu, tayamum, mandi junub itu sama menghilangkan najis. Itu masuk di bab toharoh. Bab toharoh biasanya di bagian pertama itu membahas soal air. Air itu, nah ini udah ke sub sebenarnya, udah ke sub bab. Tapi nggak apa sekilas. Air itu ada yang disebut dengan air mustakmal, ada air musamash, ada air gasab. Jadi banyak beberapa air karena air itu termasuk alat, termasuk media untuk bersuci itu. Air. Nanti kita rinci ke bagian-bagian lainnya. Tapi yang pertama itu, yang sering kita dengar adalah apa bedanya hadas dengan najis. Perbedaannya sederhana. Kalau hadas tidak kelihatan, kalau najis itu kelihatan. Karena najis itu fisik. Sementara kalau hadas itu status, bahwa seseorang sedang berhadas. Kalau hadas kecil misalnya, karena dia buang angin, atau karena dia kencing, belum bersih, itu berhadas. Hadas besar itu ketika seseorang itu dalam keadaan junub, yang perlu mandi besar. Gitu ya. Kalau najis itu secara fisik memang kelihatan. Ada kan, najis itu dapat dilihat pertama, terus ada bentuknya, ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya. Tapi rasanya jangan dicobain. Misalnya air kencing itu kan ada bentuknya, cairan, ada warnanya, dan ada baunya, dan ada rasanya. Rasanya jangan dicobain. Begitu juga misalnya darah. Darah kelihatan secara fisik. Ada baunya yang anjir itu, ada bentuknya, ada rasanya juga. Terus buang air besar ya, makin jelas ada bentuknya, warna, rasa, dan bau. Jadi perbedaannya sesederhana itu antara hadas dan najis. Jadi hadas itu nggak kelihatan, tapi seseorang itu memiliki status hadas ketika memang dalam beberapa waktu itu kita ada buang angin, gitu ya, atau dalam keadaan junub, itu berhadas namanya. Dan perlakuannya berbeda. Kalau hadas itu ketika kita berwudu ya kita harus dimulai dengan niat. Tapi kalau kita membersihkan najis, kita tidak perlu niat ya. Misalnya seseorang cebok itu kan nggak perlu niat. Tapi seseorang yang berwudu untuk menghilangkan hadas, dia berniat sehingga ada kekuatan niat di sana. Kalau najis secara fisik dibersihkan ya udah, walaupun kadang-kadang masih ada sisa warnanya itu nggak soal. Yang penting sudah dibersihkan. Ada baunya juga nggak soal. Yang penting sudah dibersihkan, hilang secara fisik, sudah tidak kelihatan tuh najis. Nah itu bagian pertama itu kita mengenal itu dulu deh, mengenal apa fikih itu secara garis besar apa, terus apa bedanya hadas dengan najis kan lumayan kegambar tuh ya sekarang, bahwa fikih itu memang kalau untuk belajar secara detail itu pasti butuh waktu. Ini kita memahami hal-hal yang dasar dulu supaya nggak gelap banget, kita paham oh fikih itu seperti itu. Nah bagian kedua itu media bersuci itu apa aja? Ini masih dalam bab toharohnya ya. Itu media bersuci itu ada air, ada debu,
ada batu, ada samak, menyamak. Air itu pasti kita gunakan untuk wudhu, untuk mandi besar, untuk menghilangkan najis juga bisa kan. Itu dengan air. Jadi media bersucinya ya. Yang kedua dengan debu. Debu itu kan diperbolehkan untuk tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik. Artinya dengan debu sebagai pengganti air. Tapi falam tajidu ma'an, jika kalian tidak menemukan air, syarat yang pertama itu harus cari air dulu. Air cari depan belakang, kanan kiri, yang disepakati jumhur ulama itu sepanjang teriakan kita itu jaraknya, itu 500 meter secara umum kita harus cari. Setelah tidak ada baru kita boleh tayamum. Itu ada syarat-syarat lagi. Nah itu kesubabnya lagi. Kemudian batu digunakan itu untuk istinja. Bisa digunakan untuk istinja, tapi lebih baik memang dengan air. Ini kan dalam keadaan darurat, misalnya kita ada di satu tempat yang susah dari air, maka istinja dengan batu itu cukup. Tidak boleh dengan sesuatu yang dimuliakan, misalnya dengan uang kertas gitu ya. Itu juga kalau kemudian kita belanjain kan kasihan juga yang terima uang itu, uang bekas cebok gitu ya, dipakai untuk bayar beli apa gitu. Seperti sama daun, itu sesuatu yang dimuliakan nggak boleh dipakai. Maka batu sebagai media untuk istinja, bersih-bersih. Yang keempat itu samak, menyamak kulit bangkai apa aja itu bisa disamak, kemudian bisa digunakan. Samak itu proses pembersihan sisa-sisa daging sama darah yang ada di kulit bangkai. Kecuali bangkai babi dan anjing itu dilarang. Bangkai yang lain kulitnya boleh disamak dan digunakan. Bukan untuk dimakan, digunakan. Kecuali terhadap hewan potongan yang secara benar, kemudian kulitnya itu digoreng, dimakan, ya itu kan sudah umum boleh. Tapi kalau bangkai itu berarti kan binatang yang mati dalam keadaan tidak dilakukan secara syar'i kematiannya. Jadi bukan dipotong secara syar'i, secara benar. Jadi dia memang mati sebelum dipotong, itu namanya bangkai. Yang ketiga itu bentuk-bentuk bersuci. Jadi alat media suci itu air, debu, batu, samak. Sekarang bentuk bersuci itu apa? Wudu. Untuk bersuci yang pertama adalah wudu. Wudu pasti dengan air. Wudu. Seseorang tidak, ada beberapa hal yang diharamkan ketika seseorang itu berhadas. Yang pertama, kalau dia belum wudu dia berhadas itu haram sholat, haram tawaf, haram megang mushaf atau bawa mushaf. Itu keharaman. Kemudian bentuk bersuci yang kedua itu wudu, mandi. Mandi besar itu, mandi itu diwajibkan itu ketika seseorang keluar sperma, karena jima atau tidak dia keluar sperma, dia maka wajib mandi. Jima, orang yang selesai haid dan nifas itu harus mandi besar, mandi suci. Yang ketiga, tayamum. Tayamum itu dapat dilakukan tadi falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak menemukan air dan sudah cari ya, maka itu tayamum dengan sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik, debu yang suci. Itu boleh sholat. Boleh juga pengganti dari junub, pengganti dari mandi itu. Cukup tayamum maka dia sudah suci. Maka dia boleh sholat tuh. Orang yang dalam keadaan junub kemudian tayamum dia boleh sholat. Yang keempat, istinja itu menghilangkan najis, baik pada badan atau pada tempat atau pada pakaian. Proses menghilangkan najis. Nah, keempat tadi, wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, itu bentuk dari tohar. Alat yang digunakan tadi juga sudah jelas, ada air, debu, batu, sama. Nah itu bab tohar. Pada bagian berikutnya kita akan membahas, saya akan coba mengulas satu subbabnya. Semisal soal wudu. Wudu, syaratnya, terus tata caranya, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang sunnahnya, kemudian tentang air yang digunakan untuk wudu. Itu akan kita
bahas secara detail pada bagian kedua nanti. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.